Setelah video pernyataan mantan rektor bahwa UGM tak pernah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi dicabut, kini upaya pembuktian Rismon CS tentang dugaan ijazah palsu Jokowi dipertanyakan. Akankah ditariknya ucapan Profesor Sofyan Effendi itu akan menyeret Rismon pada dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik Jokowi? Kita bahas bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Rismon Sianipar dan pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Persatu, Ade Darmawan. Selamat petang, Mas Ade. Selamat petang. Selamat petang, Bang Rismon. Selamat petang, Mbak. Oke Bang Rismon, saya punya pertanyaan ke Anda dulu. Saya mau tahu bagaimana awal mulanya Anda berkumpul dengan Profesor Sofyan di video dalam kanal YouTube Langkah Update tanggal 16 Juli. Iya, itu kan pertemuannya tidak didesain sedemikian rupa ya, bahwa saya datang ke Jogja untuk sebenarnya membersamai para alumni Reladama untuk mengantarkan surat kepada Rektor UGM, Profesor Emilia, dan salah satu atau beberapa dari alumni UGM tersebut meminta saya untuk bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi. Dan itu pun sudah saya tunda 2 hari karena kegiatan saya yang lain-lain. Jadi pertemuan tersebut diadakan tanggal 16 Juli 2025 hari Rabu. Memang tidak ada perencanaan, dan di video tersebut juga saya lebih aktif untuk mendengar uraian dari Profesor Sofyan Effendi mengenai sejarah UGM, nilai-nilai lulus di UGM, dan lainnya. Begitu, Mbak. Oke Bang Rismon, pertemuannya tidak direncanakan, tapi pertanyaan saya, Profesor Effendi mengaku tidak tahu menau, direkam dan disebarluaskan oleh Anda. Benar demikian? Oh, tidak begitu, Mbak. Mungkin Profesor Sofyan Effendi kan mengalami tekanan psikologis yang sangat intens akibat dari ancaman pelaporan dari Jokowi. Tekanan dari siapa Bang Rismon? Siapa yang menekan Profesor Effendi? Ini hati-hati. Kan ada ancaman ya, akan dilaporkan ke Barreskrim oleh Jokowi Lovers. Jadi saya pikir kita tetap menghargai, mengapresiasi statement, keterangan-keterangan dari Profesor Sofyan Effendi yang kita orang luar, ya bukan orang luar UGM, itu tidak bisa mendapatkan keterangan-keterangan tersebut karena keterangan dari Profesor Sofyan Effendi itu sangat penting karena didapatkan dari internal UGM dan profesor-profesor yang pernah mengabdi. Baik. Berarti menurut Anda klarifikasi dari Profesor Effendi dikeluarkan ke publik karena ketakutan mendapat ancaman dan tekanan. Mas Ade, benarkah demikian, ada tekanan katanya? Ini saya perlu sampaikan kepada pemirsa Kompas TV ya, bahwa memang seperti Bang Rismon ini kan hampir melakukan tur ke daerah-daerah, tur untuk mencari alat bukti. Itu yang kita perhatikan di setiap beberapa media sosial ya, mengupdate, memperlihatkan dia kunjungan kemana, ke Solo, kemudian ke rumah Pak Kasmujo. Bukan sekali dan 2 kali saja ya, berulang kali kayaknya sepertinya dengan rumah Pak Kasmujo. Terus terakhir kemarin di Solo apa di Jogja itu? Jogja ya, ke rumah Pak Sofyan ya. Nah Pak Sofyan Effendi ini kan rektor tahun berapa gitu loh Mbak. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa. Kemudian apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pasti dan jelas, gitu loh. Itu dulu. Nah, pada saat dia menjadi rektor ya. Jadi intinya menurut Anda memang tidak ada tekanan itu? Kalau ada tekanan saya rasa tidak ada, Mbak. Karena gini. Tapi kira-kira menurut Anda kenapa Profesor Effendi bisa mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus, lalu kemudian tiba-tiba cuma berselang beberapa hari kemudian mengklarifikasi pernyataannya? Nah, justru di situ kita lihat. Ketika kemudian. Menurut Anda bukti yang ingin dicari oleh tim Bang Rismon nggak ada. Zong. Nol. Bukti Anda, Bang Rismon. Bukti Anda zong, nggak ada. Mengada-ngada maksudnya. Mengada-ngada. Bang Rismon. Mengada-ngada, Mbak. Jadi. Ya, saya bicara dulu, Bung Andi. Jadi gini ya, statementnya keterangan dari Profesor Sofyan Effendi kan menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi ya yang berisi tanda tangan dosen penguji itu kan benar-benar tidak ada.
Oke. Baik Enggak. pada saat saya datang ke Tapi- perpustakaan UGM sendiri, Fakultas Kehutanan UGM, maupun ketika diberikan kepada kami pada pertemuan 15 Nah, April. Oke, silakan. bicara dengan kebenaran Bang Rismon, ya perlu saya sampaikan kepada Bang Rismon bahwa kalau kita berbicara kebenaran, tidak perlu dicabut pernyataan itu. Kalau memang, Bukan begini, bukan Prof Sofyan, saya tantangin sekarang, saya challenge sekarang Prof Sofyan, ya, apakah dia masih berani mempertahankan pernyataan yang duduk bersama dengan saudara Bang Rismon? Kalau memang oke, mari kita lihat. Kita uji, kita coba laporkan ke polisi karena itu adalah ujaran kebencian dan penghasutan itu. Itu sudah pasti masuk itu Bang Rismon. Dan gini loh, itu disiarkan tanpa izin. Itu pun Pak Sofyan sebenarnya kalau memang dia mau, dia bisa keberatan loh Bang Rismon. Gitu loh. Nah, dia kan nggak tahu tuh disiarkan itu Bang Rismon. Gitu loh. Pak, saya gantian bicara. Silakan. Bang Rismon. Ya, jadi kan berkesesuaian bahwa keterangan Pak Profesor Sofyan Effendi, skripsi tersebut tidak pernah diuji, terbukti secara materi, tidak ada lembar pengesahan penguji di situ, berkesesuaian. Itu kan menurut Bang Rismon. Bentar dulu Bung Adi. Anda saya biarkan kok malah apa ya? Iya, enggak. Nah, Jadi kita bicara kebenaran Bang Rismon. ada apa namanya keterangan juga dari Profesor Sofyan Effendi bahwa terdaftar sebagai sarjana muda dan di Universitas Gadjah Mada itu memang ada 4 semester ya seleksi. Kalau di IPK di bawah 2 sesuai dengan keterangan Pak Joko Widodo itu di UI itu kan memang tidak lulus begitu loh. Artinya DO. Jadi memang semua kan berkesesuaian dan Bung Ade tolong jangan mengancam-ancam rektor kami. Ya, Nah, itu rektor kami tidak mengancam rektor saudara, tetapi kita challenge. Kalau memang, kalau ini kebenaran Bang Rismon, kalau kita berbicara kebenaran Bang Rismon, tidak ada ancaman di situ. Kalau memang benar, ya ini Bang Rismon, kalau memang benar bahwa Pak Sofyan Effendi mengetahui semua dan bisa mengadakan bukti-bukti itu, baik saksi-saksi dan lain sebagainya, kenapa takut? Nggak usah dicabut. Kita coba adukan ke polisi. Oke. Gitu loh. Jadi Bang Rismon, sebenarnya kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Sebenarnya Prof Effendi itu tahu tidak direkam dan tahu tidak bahwa akan Anda sebarluaskan? Oh iya, Mbak. Oke, tahu. Sangat tahu karena Tapi pernyataannya berbeda. itu yang ada di situ kan bukan hanya saya saja, ada alumni UGM juga 2 orang di sebelah kiri. Itu kan salah 2 orang dari Relagama. Jadi mereka bisa mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi kan kita harus mengapresiasi bahwa Profesor Sofyan Effendi ini sudah berusia 80 tahun. Ketika mendengar ada ancaman akan dilaporkan ke Barreskrim, kita harus paham bahwa profesor ini kan pemikir ya, penulis buku, pemikir. Tidak mungkin ya seorang profesor dalam 1 kali 24 jam itu mengubah pembicaraannya kalau tidak ada sesuatu. Jadi Bang Rismon memang punya saksi-saksi bahwa saat itu Prof Effendi tahu direkam, tahu akan disebarluaskan. Punya ya Bang? Iya, Punya. ada 2 orang yang ada di dalam video, ada 5-7 orang di belakang kamera. Oke, Mas Ade. Saya pikir kita harus tunggu saja dulu Profesor Sofyan Effendi untuk menemukan waktunya, menenangkan dirinya, sehingga nanti bisa mengatakan yang sesungguhnya, begitu. Oke, Mas Ade, sampai sekarang kita bergeser ke penetapan tersangka di kasus update Polda sudah ada belum ya? Ini saat ini tadi itu untuk pelapor dari kita, itu kami sudah memberikan keterangan 2 sampai 3 orang. Tadi udah selesai memberikan keterangan, tapi kalau ditanyakan bahwa kapan penetapan tersangka, saya rasa itu pada saat mungkin biasanya yang terjadi itu pada saat pemeriksaan dari telapor, kemudian nanti naik status. Saya rasa sedikit lagi sih, karena kita masih ada 8 atau 9. Oh, 8 atau 9. Kalau begitu saya bertanya yang lain deh kalau begitu. Ini kan kita lihat kemarin rilis UGM, menyatakan, saya bacakan ya, Mas. Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Apakah ini bisa dikenai pidana penghasutan? Bisa. Karena begini, korban penghasutannya, walaupun itu berlangsung penghasutan itu hanya beberapa jam, tetapi faktanya terhasut. Gini loh, bahwa
ketika saya melihat Prof. Effendi menyatakan itu di sesuatu kanal di YouTube ya, itu dia menyampaikan beberapa jam setelah itu ya, itu kemudian ada pencabutan. Nah, kita lihat Rens, karena peristiwa terjadinya penghasutan itu hanya beberapa jam terjadi dan itu bisa saja kalau memang ada niat-niat teman-teman untuk melakukan pelaporan lagi terkait penghasutan ini bisa dengan bukti yang ada. Tetapi yang membuat kami sayangkan adalah Bang Rismon tidak berhenti untuk melibatkan orang lain di sini. Maksud saya, Bang Rismon ikuti proses hukum. Saya sangat yakin betul ketika seorang Rismon Sianipar tidak bersalah, tidak mungkin dilakukan penahanan atau tidak mungkin menjadikan tersangka. Itu yang saya, jadi jangan terlalu prematur, terlalu maju, terlalu takut. Apa sih yang ditakutkan atau benar salah dalam penelitian Roy Suryo ataukah Bang Rismon juga terhasut oleh Roy Suryo? Itu persoalannya gitu loh. Ya kan? Atau Bang Rismon yang menghasut Roy Suryo? Ini kan kita harus lihat nih. Nah, pembuktian sangat mudah nanti di pengadilan. Ada kesaksian itu yang akan dipisah-pisah mereka. Nah, kita lihat dari mana nih? Misalkan sumbernya dari Bang Rismon duluan. Nanti tunjuk-tunjukan tuh. Nah, kita lihat aja nanti. Buktinya gitu loh. Bang Rismon, dengan pencabutan pernyataan Prof. Effendi, apakah ini menghilangkan salah satu bukti utama Anda? Oh, ini cuma bukti pendukung ya, berdasarkan kajian bukti pendukung dan berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi. Dan Bung Ade, kami tidak takut ya, jangan menggiring bahwa kami takut. Kami mematuhi panggilan ataupun undangan klarifikasi Polda Metro Jaya. Dan saya telah melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait keterangan Pak Kasmujo. Jadi Pak Jokowi juga harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan hukum di bawahnya. Dan saya juga berencana akan melaporkan Joko Widodo atas penyebaran berita bohong terkait jurusan teknologi kayu di UGM yang tidak pernah ada. Dan saya juga akan melaporkan dugaan instruksi palsu di Polda DIY. Ketiga laporan itu akan saya lakukan. Nah, itu silakan. Itu langkah hukum, Bang. Jokowi harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh iya, itu pasti Bang Rismon. Cuman yang saya sayangkan kepada Bang Rismon ini adalah kenapa sih mencari. Selesaikan dululah perkaranya Bang Rismon yang ada ini, karena mencari itu tidak mungkin bisa juga dimasukkan sebagai alat bukti di situ, kecuali Anda menerbitkan laporan baru seperti di Jogja itu. Tapi apapun itu Bang Rismon, kami dan teman-teman relawan dan kami juga pendukung Jokowi, kami hadapin Bang. Apapun itu, karena kami tahu bahwa seorang Bapak Insinyur Joko Widodo dan tidak mungkin mau berani untuk memasukkan ijazahnya pada saat Pilpres, Gubernur dan Wali Kota. Bang Rismon siap diladeni, Bang. Kita fight, Bang Rismon. Ya. Saya kemarin ke KPUD Solo ya, bertemu dengan. Nah, itu kan nyari lagi, Bang Rismon kan nyari lagi, Bang. Silakan Bang Rismon. Ini informasi kunci nih. Dengan Ketua KPUD Solo saat itu Justinus Arya, ya, Bapak itu menekankan bahwa di dalam berkas pencalonan wali kota 2005 itu tidak didapati berkas acara pemeriksaan atau berkas acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi tidak ada diverifikasi ijazah fotokopi legalisir yang dipakai oleh untuk saat awal kot. Laporkan KPU dong. Jangan Bapak Jokowi yang Anda laporkan, salah alamat itu. Yang Anda laporkan KPU dong. Kan begitu, yang tidak memverifikasi. Berarti itu al administrasi dong. Gimana sih? Ikut-ikutan relawannya ini, saya bingung. Iya, Bang Rismon harusnya melaporkan KPU. Kenapa tidak diverifikasi gitu loh? Gitu loh, Bos. Jangan dikit-dikit yang salah Pak Jokowi, dikit-dikit yang salah Bapak Jokowi gitu loh. Jokowi Dodo pribadi bukan urusan relawan Jokowi, biarkan Jokowi yang melaksanakan. Oh, tidak bisa, itu urusan kami semua. Urusan kami, Bang. Kita tunggu kelanjutan. Urusan kami, Bang. Kita tunggu kelanjutannya di meja hukum. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Ade. Terima kasih, Bang Rismon telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.